Ya, baik, kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, teman-teman semua. Yang Mbak. Waalaikumsalam warahmatullahi Wabarakatuh. Siang Pak. Pertama, boleh di dulu kameranya, teman-teman semua. Ayo. Oke, udah mulai. Oke. Ya. Baik, ya, selamat ketemu lagi dengan saya. Ya, ini kan SI ya. Semester lalu ketemu saya di kuliah matematika komputer. Nah, sebelum masuk ke statistika, pembahasan statistika, coba saya tanya dulu, masih dulu, dari 103 orang ini sudah puas atau belum terhadap nilai matematika komputer kemarin? Nah, kalau boleh saya tahu jawabannya di kolom chat, silakan tulis puas, belum puas, dan sebagainya. Silakan, saya cuma mau tahu apakah sesuai target atau enggak nilai matematika komputer kemarin. Oke, ini alhamdulillah. Terus, wah, ada kendala jaringan. Baik, siapa nih? Muhammad Ajiz ya? Ya, nggak apa-apa Ajiz. Semoga next time bisa ya distabilkan. Alhamdulillah. Oh, belum puas. Oke, Rendita. Alhamdulillah sesuai target. Belum sesuai target. Alhamdulillah puas. Puas, nggak puas. Wah, Pak mendang-mending. Waduh, mendang-mending. Cukup, alhamdulillah puas. Baik, wah, insyaallah. Oke, dominasinya imbang ya kalau saya lihat ya. Jadi ada yang masih banyak juga yang belum puas gitu ya. Mungkin boleh saya tanya sedikit ya. Saya random aja. Coba yang puas dulu, satu-satu. Yang puas satu, yang belum puas tuh. Jadi biar saya tahu nih alasannya, moga-moga sih bisa mewakili teman-teman yang menjawab yang sama. Oke, yang pertama coba Fadlan Kalam, ada? Yang sudah puas terhadap nilai yang kemarin didapat. Fadlan Kalam. Boleh disampaikan nilainya apa, terus yang puasnya itu gimana, gitu dijelaskan. Ada Fadlan Kalam? Wah, biasa nih. Mahasiswa goib nih. Fadlan Kalam? Ada nggak? Aduh, mohon maaf Pak, suaranya lagi. Aduh, insya Allah. Baik, kalau nggak diketik aja, Fadlan. Iya, diketik. Ya, coba ya. Nanti saya skip dulu, nanti boleh kamu ketik dulu ya. Sekarang yang belum puas nih, yang belum puas banyak nih sebenarnya nih. Oke, saya coba random. Ini nih. Dia jawab nggak puas Pak, atas nama Nurul Maidatul. Ada? Nurul Maidatul. Ada Pak. Ya, oh suaranya kecil sekali. Boleh dipencet. Kedengeran nggak Pak? Ya, lumayan. Ini sekarang sudah baik sih, udah lebih baik. Iya Pak, nggak puasnya karena bikin saya jadi harus belajar giat lagi Pak untuk matematika. Sebelumnya yang didapat apa? C+. C+. Oh. Iya Pak. Baik. Oke, ada niat mau memperbaiki atau cukup? Kalau kan kemarin kan, emang kalau untuk sekarang bisa Pak untuk perbaikan? Ya, maksudnya perbaikan berarti di semester depan ngambil mata kuliah lagi. Oh, kayaknya enggak deh Pak kalau gitu. Ya, it's okay. Baik ya, berarti di statistik ini lebih ditingkatkan lagi ya. Sebenarnya lebih update, terus juga jangan telat tugasnya, terus dipahami soal-soalnya. Gitu ya, karena dosennya masih saya, berarti konsepnya hampir mirip gitu ya, konsep ngajarnya hampir mirip. Tapi moga-moga lebih baik daripada semester lalu. Amin Pak, amin. Ya, terima kasih. Tadi Fadlan mana ya?
Fadlan belum ngetik-ngetik nih Fadlan. Atau saya ganti aja ya. Oke. Saya ganti coba Salma Febrianti. Alhamdulillah Pak cukup. Ada Salma? Iya Pak, ada. Ada. Oke, Salma gimana? Berarti cukup ini udah kategorinya puas atau karena cukup itu kadang tengah-tengah ya? Iya, Belum ya optimal gitu ya? bisa puas, bisa enggak. Ya, Iya. balance sih. Oke. Kemarin berapa? Alhamdulillah dapat apa? Dapat A, belum cukup puas, Masya Allah. Maunya berapa A plus ya? Makanya saya bilang balance sih Pak. Iya, iya. Ya, moga-moga bersyukur ya. Alhamdulillah, berarti Salma bagus. Ya. Terus untuk semester ini dapat yang sama nggak? Apanya Pak? Nilainya? Nilainya yakin dapat A juga nggak di mata kuliah saya? Semoga dapat A juga sih. Semoga dapat A juga. Oke, insya Allah ya. Baik, Kak. Jadi terima kasih tanggapannya. Moga-moga bisa mewakili ya. Nah, jadi di sini teman-teman itu harus lebih aktif atau up to date terhadap info-info. Pertama, kedua tentang tugas. Nah, kemarin banyak yang ibaratnya tugasnya itu ada yang terlambat, ada yang kurang tepat, atau bahkan ada yang sama. Nah, kemarin itu jatuhnya di UTS. Ini saya cerita sedikit dari statistik ya. Kenapa teman-teman jatuh gitu ya? Nah, kemarin tuh nilainya banyak sekali di UTS. Kenapa? Pertama, itu saya temukan kasih plagiat ya. Jadi plagiat dalam konteks benar-benar sama. Jadi kalau mirip itu banyak. Itu saya nemuin kayak satu kelas ya, kalau saya ingat satu kelas yang hampir semuanya mirip. Tapi beberapa aman gitu karena dia beda, cara nulisnya beda. Itu kalau nggak salah SI09 ada nggak sih? Terus tapi saya tidak satu kelas itu plagiat gitu karena saya yang sama saya cocokin ulang gitu, makanya saya koreksinya agak lama. Saya cocokin ulang, kalau benar sama persis makanya saya anggap 0 gitu. Tapi kalau beda sedikit nih, ya udah nggak apa-apa, dinilai masing-masing gitu. Nah, yang menjadi rasa kasihan ya kenanya ya, itu buat teman-teman yang memang kerja keras gitu ya, kerja keras untuk kerjain soalnya, untuk menjawab soalnya, tapi dicontek temennya gitu ya, dengan jawaban yang sama persis. Jadi temennya ini biasanya modusnya itu mau lihat jawaban dong buat referensi gitu ya, mau tahu jalannya atau caranya gitu ya. Akhirnya temennya kamu dengan baik hati memberikan ini, tapi jangan disalin ya gitu ya. Oke, kata dia. Nah, tapi ketika dia proses belajar itu kan hanya ada dia, laptop sama Allah ya. Jadi kadang suka setan menggoda tuh. Pada belajar, nulis aja, samain. Nah, hal itulah yang menyebabkan teman kamu atau kamunya ikut-ikutan kena gitu. Nah, jadi plagiat itu kan kondisi di mana dua jawaban. Nah, jadi makanya saya bilang sebelumnya, kalian jangan berikan jawaban kalian teman kamu. Tapi kalau mau kasih coret-coretnya itu silakan, atau mau diajarin sekalian itu nggak apa-apa. Tapi jangan pernah ngasih jawaban kalian, karena namanya manusia ya, tipe oportunis, kesempatan dalam kesempitan, gitu ya. Jadi kalau belajar ya udah mendingan salin aja cepet, gitu. Padahal itu hal yang sangat salah, gitu. Nah itu kemarin ada yang nilainya 90. Ketika saya beberapa koreksi ada 4 nama atau 5 nama, ternyata sama. Yang beda hanya satu nomor. 90 hanya jadi 20. Itu teman-teman. Nah, nanti di semester ini juga modelnya sama. Saya akan model seperti itu. Jadi di semester 1 dan 2 ini saya mau mengajarkan kepada teman-teman untuk menjaga privasi sebenarnya. Nah, privasi mungkin menurut kalian itu lebih ke handphone gitu ya, nomor handphone, foto, KTP, dan sebagainya. Nah, jawaban atau hasil karya itu juga privasi. Jangan pernah kasih sesuatu yang belum dipublish. Publish itu konteksnya apa? Yang sudah dikumpulkan atau sudah dipublish. Itu jangan pernah kasih ke orang lain.
Gitu, kecuali kamu sudah dikoreksi saya nih, terus teman kamu nyontek, nah itu beda. Jadi tapi biasanya sih saya nggak akan mungkin saya ngoreksinya pasti dalam satu waktu ketika semua udah ngumpulin, gitu ya. Jadi intinya seperti itu. Moga-moga di semester ini dari semester yang buat kalian materinya ramah dalam dosennya dan ramah dalam nilainya ya. Seperti itu. Dan juga semoga di semester ini teman-teman mendapatkan materi ilmu yang bermanfaat untuk kalian bisa manfaatkan di semester-semester berikutnya. Seperti itu. Oke. Saya share screen dulu ya. Sudah muncul? Oke, sudah ya. Oke, di semester ini karena kita sudah kenal ya, jadi nanti proses pengenalannya mungkin di skip aja. Nah, di pekan 1 ini adalah pengantar statistika. Jadi mata kuliah kita adalah statistika dan probabilitas. Jadi statistika dan probabilitas. Nah, di statistika ini akan diajarkan lebih apa namanya? Kalau matematika kemarin itu ya udah proses atau caranya ABCD kan gitu ya. Tapi di statistika ini selain kita harus tahu proses ABCD-nya, tapi kita harus mengidentifikasikan metode apa yang pas untuk menyelesaikan masalah tersebut. Hasilnya pun kita harus bisa menjelaskan atau menganalisa dari nilai tersebut gitu. Kalau matematika kemarin kan dapat nilai ya udah selesai, nggak ada penjelasan yang lebih konkret kecuali proyek kemarin. Nah, di statistika ini setiap nilainya itu bisa dijelaskan, gitu ya, bisa dijelaskan untuk dapat agar dapat informasi dari tersebut. Seperti itu ya, itu pengantarnya. Oke, nah ini apa namanya pengenalan yang mungkin ya nanti biasa di grup kontaknya, jadi teman-teman bisa bertanya apapun ya di grup. Nah, terus juga di semester ini nih ada kakak asisten ya, asisten dosen. Nanti akan saya kenalkan ya. Ada slide khusus, nanti juga saya berikan kesempatan buat kakak asisten untuk mengenalkan diri ke teman-teman. Nah, jadi kakak asisten ini nanti akan menemani saya dan bertanggung jawab terhadap satu kelas ya, satu kelas. Nah, nanti ada satu kakak asisten, nanti sudah dibagi. Kelas ini siapa, kelas yang lain siapa, seperti itu. Oke, nah ini kemarin kita udah lakukan. Oke, nah ini dia. Nah, jadi sekarang Selasa jam 1 untuk SI 09 dan SI 15 itu Kak Fikri gitu ya. Nah, untuk kelas Selasa ada Kak Eka, Kak Yunita dan Kak Arina. Nah, nanti Kak Fikri ini akan juga masuk ke grup kalian. Ya, mungkin saat ini belum ya. Nanti saya akan bagikan linknya untuk dapat masuk. Gitu, oke. Nah, agar teman-teman kenal siapa itu Kak Fikri, saya persilakan Kak Fikri untuk memperkenalkan diri. Nah, teman-teman yang hadir di sini boleh bertanya tentang Kak Fikri. Mungkin saya kasih 3 pertanyaan deh. 3 slot pertanyaan untuk bertanya tentang Kak Fikri. Apa saja yang memang mau ditanyakan. Oke? Silakan Kak Fikri. Oke, tes. Terdengar nggak Pak suara saya? Udah. Oke, teman-teman yang ada di sini ada 128. Saya izin perkenalkan diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, ya perkenalkan nama saya Fikri Pratama Al-Fajri. Saya angkatan 2020 dari TI. Mungkin kita agak beda ya di sini ya. Ini striknya di situ. Terus sekarang saya semester 6. Tuh. Semester 6 lagi studi independen di salah satu mitra Narasio Data. Ya. Peminatan apa yang diambil, peminatan yang diambil tentang data analisis. Jadi cukup nyambung nih sama statistika. Gitu. Terus apa lagi ya? Mungkin organisasi, teman-teman mungkin ada beberapa yang kenal, tapi kalau nggak juga nggak apa-apa. Saya ngambil salah satu organisasi di kampus, jadi di Dewan Perwakilan Mahasiswa itu, yang sekarang ngejabatnya lagi di tahun periode sekarang. Ya Pak, cukup sampai situ. Oke. Mungkin teman-teman ada yang mau bertanya? Teman-teman mahasiswa di sini boleh langsung on mic atau via chat box. Silakan. Ada yang mau bertanya? Nggak usah malu-malu.
Wah, masih malu-malu nih ya. Oke, jadi saya berharap nanti karena Kak Fikri kan kakak kelas teman-teman, jadi bisa jadikan kakak ya, buat nanti kalau bertanya ada masalah gitu ya, boleh. Ya Kak Fikri ya, siap ya? Iya Pak. Jadi mungkin buat teman-teman semua yang di sini, mungkin kan nanti di statistika selama 1 semester ini banyak kesulitannya gitu. Mulai dari pertanyaan-pertanyaan kalian, insya Allah kalau saya bisa jawab, nanti saya jawab. Terus buat nanti waktunya tinggal diperkirain teman-teman. Sebelumnya mungkin udah belajar di PTI gitu buat etiket apa sih? Ya etiket menghubungi gitu. Nah nanti mungkin jamnya disesuaikan aja. Kalau saya sendiri tuh mungkin available-nya jam dari pagi gitu, dari jam 8 sampai jam 9 malam gitu. Nah nanti teman-teman boleh, kita kalau ada yang mau pertanyaan, ada diskusi, teman-teman bingung di mana, nanti boleh teman-teman langsung tanya aja ke saya. Kayak gitu sih. Oke, ya baik, betul. Gitu ya teman-teman ya. Jadi ada waktunya nih. Ada waktu teman-teman menghubungi Kak Fikri gitu ya. Jangan ke saya, terus juga jangan malam-malam gitu. Baik, cukup Kak Fikri? Nah, cukup Pak. Kayaknya Cukup, nggak ada ya? yang mau nanya kayaknya. Masih Ada ya? nggak ada kayaknya Pak. Oh, nggak ada ya? Iya, masih malu. Tenang. Masih awal. Oke, saya lanjut ya. Oke, nah, outline dari statistika ini nggak banyak ya. Banyak nggak ya? Ya mungkin menurut saya nggak banyak. Gitu. Jadi, diawali nanti dengan distribusi frekuensi, ukuran pemusatan dan penyebaran. Nah, ini saya yakin teman-teman sudah pernah dapat di sekolah ya. Entah SMA, SMK, gitu ya. Atau mungkin STM juga mungkin dapat kali ya. Itu umum banget. Nah, nanti mulai masuk ke arah korelasi, regresi, teori sampling, teori probabilitas, dan distribusi diskrit. Nah, ini materi-materi ini insya Allah akan diajarkan selama 1 semester. Kita nanti pembagiannya kurang lebih distribusi frekuensi 1 minggu. Tapi nggak semua 1 minggu ya, ada beberapa yang 2 minggu. Contohnya seperti teori probabilitas dan teori sampling. Karena itu cukup urgent terhadap kalau teori sampling terhadap penelitian teman-teman. Apalagi ini SI ya. SI ini kan biasanya ngambil data gitu ya. Nah, gimana cara ngambil datanya, terus berapa yang diambil datanya, dan apa, nah itu diajarin di teori sampling. Nah, terakhir, di poin terakhir tuh ada tugas proyek. Wah, sama ya, kayak kemarin ya. Cuman tugas proyeknya ini next level ya, dari matematika kemarin. Jadi kalau matematika kemarin, tugas proyeknya teman-teman mencari data sekunder, atau mencari destinasi untuk dibuatkan grafnya. Nah, sekarang, gambarannya, saya ngasih garis besarnya dulu lah, biar teman-teman nggak usah pusing. Jadi garis besar dari tugas proyek ini adalah menggunakan data primer atau data langsung yang bukan dari internet atau bukan dari buku, gitu. Tapi teman-teman langsung terjun ke lapangan untuk mencari datanya. Nah, terus nanti dibuat laporan, modelnya lebih simpel, gitu. Karena apa? Karena basisnya saya ingin teman-teman ada output gitu ya, ada luaran dari tugas proyek ini. Kalau kemarin kan tugas proyeknya ya udah dikumpulin, dinilai cukup. Nah, di sini tugas proyeknya kalian ngumpulin, tapi nanti dapat outputnya atau dapat benefitnya. Benefitnya apa? Nah, harapan saya sih sebenarnya tugas proyek kalian itu bisa atau dibuat jurnal ilmiah yang nanti dipublikasi entah di NF ataupun di luar NF. Seperti itu. Nah, jadi itu jadi ya secara akademisi gitu ya, buat mahasiswa tingkat 1 atau semester 2 ada publikasi jurnal itu udah kebanggaan sendiri gitu ya. Jadi kebayang ya tingkat levelnya gitu. Kalau kemarin tuh medium ya mungkin ya. Kalau sekarang hard kali ya, udah next levelnya. Tapi tenang aja, nggak usah dipikirin gimana-gimananya gitu ya. Karena ada Kak Fikri juga nanti yang bantuin saya. Jadi insya Allah kalau ada apapun, kalian bisa kontak Kak Fikri atau saya langsung, gitu. Jadi nggak masalah, ya. Jadi tugas ini akan mulai atau start setelah UTS. 6 bulan tuh. 6 bulan kita ngerjain, nanti di pekan 14 itu sudah selesai, gitu ya. Nah, jadi nanti coba saya atur mana saja yang bisa atau yang kemungkinan bisa kita submit gitu ya, atau bisa kita masukkan agar bisa publish gitu. Ya, nanti saya cari yang gratis dulu aja, karena saya bukan saya tidak bisa mengcover teman-teman untuk bayar publikasi jurnal gitu, karena lumayan
untuk yang level, kalau di jurnal itu kan Sinta ya. Misalkan Sinta 5 aja itu udah 300.000 per artikel kalau sudah mau dipublish. Itu biasanya satu artikel. Kalau Sinta naik lagi Sinta 4 gitu ya. Jadi paling tinggi Sinta 1, paling kecil itu Sinta 6 gitu ya. Jadi teman-teman kalau bayar, saya bebanin ke kalian nih, misalkan kelompok orang misalkan. Terus kalian bayar sendiri gitu. Nah, itu kayaknya memberatkan juga. Tapi kalau misalkan teman-teman ada yang rela, nggak apa-apa Pak, kita patungan aja per kelompok untuk publikasi jurnal, itu nggak apa-apa. Tapi misal sih, karena saya tidak memaksa konteksnya. Tapi kalau kalian yang mau, saya akan membantu. Ya, seperti itu. Karena memang lebih banyak yang berbayar daripada publisher yang tidak berbayar atau yang gratis. Makanya saya nanti coba ke NF dulu, cuman kalau mahasiswa NF gimana gitu, bisa gratis nggak kan gitu. Kalau saya dengar-dengar sih boleh, cuman saya tinggal memvalidasi aja. Seperti itu ya. Jadi gambarannya seperti itu tentang proyeknya. Jadi, buat yang kemarin, evaluasi kemarin, apabila ada temennya yang mungkin nggak aktif gitu ya, saya harap sekali untuk di semester ini lebih aktif untuk membuat, karena pengalamannya yang mahal gitu. Nilai dari saya sebenarnya bisa objektif atau bisa subjektif, tapi pengalamannya ini mungkin sulit buat didapatkan, apalagi buat kalian yang masih tingkat atau semester 2 gitu. Dulu saya satu semester 2 itu ya tugas-tugas biasa aja, tulis di artikel, blog gitu ya, tapi nggak pernah suruh jurnal. Gitu. Makanya dari sekarang teman-teman jurnal, moga-moga ini adalah batu loncatan buat teman-teman ke depannya, biar lebih mudah dalam membuat atau menulis jurnal, gitu ya. Bismillah, kita bismillah dulu aja ya. Semoga bisa. Oke, nah, terus format penilaiannya agak kompleks untuk statistika ini. Jadi kalau kemarin lebih sederhana, nah sekarang agak kompleks. Nah, di sini ada 6 poin dari format penilaian. Itu absensi 5%, kuis 10%, tugas individu 15%, proyek laporan 25%, UTS 20%, UAS presentasi proyek 25%. Gitu. Nah, jadi kalau dari format ini teman-teman bisa lihat ya bahwa yang dominan itu adalah proyeknya. Gitu. Jadi proyek ini secara kalau kita total ya itu ada 50%. Gitu. Jadi seperti batu permata ya. Kalau kalian bisa mendapatkannya, insya Allah nilainya pasti akan bagus. Tapi kalau kalian ibaratnya kurang maksimal atau bahkan mengacuhkan gitu ya, itu bisa langsung jatuh gitu ya. Nah, jadi ingin teman-teman bisa fokus lebih ke proyek ini. Nah, di semester ini setahu saya tuh kalian banyak sekali mata kuliah yang juga ada proyeknya. Ya, jadi effort kalian tuh pasti akan 2 kali lebih besar daripada semester 1 kemarin. Dan kalau ditanya berat pasti ya. Karena namanya semester 2 ya. Ibaratnya kayak kamu kemarin masih di lantai 1, sekarang di lantai 2. Terus tiba-tiba gitu kan ya. Pasti kan yang lebih terasa di lantai 2 daripada di lantai 1. Kan gitu. Jadi yang pasti teman-teman harus berusaha, terus ketika berdoa jangan minta dimudahkan gitu, tapi minta dikuatkan gitu ya, dikuatkan mentalnya, dikuatkan badannya biar ngerjain semua proyek atau tugas dari mata kuliah itu bisa bagus seperti itu. Karena di mahasiswa NF tuh insya Allah sih ya, kalau teman-temannya optimal itu nilainya pasti bagus, karena Kak Fikri ini calon kumlot nih insya Allah nih gitu. Nanti tahun depan kan S1 gitu ya, masih bisa pertanyaan. Nah, teman-teman harus bisa mengikuti jejak Kak Fikri ini gitu ya. Jadi insya Allah ilmu dapat, nilai juga bagus. Seperti itu ya. Nah, jadi absensi agak turun ya, kemarin 10 kita ya. Nah, tugas individu itu 15% apa? Jadi tugas individu itu adalah tugas-tugas dari beberapa materi. Enggak semua sih, hanya beberapa aja, kurang lebih saya perkirakan kemarin. Nah, kalau kuis itu nanti setiap minggu. Nah, kalau kemarin kita kuisnya hanya 1 kali ya, teman-teman ya. 1 kali. Nah, tapi sekarang ini insya Allah akan lebih rutin, yaitu nanti setiap pekan gitu ya. Jadi setelah materi nanti ada kuisnya. Seperti itu.
Nah, lalu untuk absensi. Nah, mungkin absensi sebentar. Absensi itu nanti saya akan coba demoin ya. Bentar dulu. Jadi di NF itu ada sistem absensi mandiri ya. Bentar, saya coba demoin ya. Jadi nanti saya akan kirimkan linknya. Mungkin nanti saya kirimkan di chatbox ya. Nanti sekalian kalian coba. Kalau ada sesuatu yang error, nanti kabarin ke saya biar saya coba cari. Kita cari solusinya lah. Ini saya stop dulu. Saya stop, saya ganti ke sini, oke? Nah, ini kan AI saya ya. Ini AI saya belum muncul ya. Nah, oke. Nah, jadi ketika saya tambah absen, itu nanti kan di sini materinya adalah antar statistika. Nah, oke. Di sini ada aktifkan presensi mandiri, oke? Nah, waktu presensinya saya sama seperti sebelum-sebelumnya, yaitu adalah sampai akhir hari ya, yaitu jam 12 malam. Nah, jadi di sini saya akan set nanti jam 12 malam. Ya, 12 malamnya nggak malam banget sih, sampai 23.55 karena nggak ada settingannya. Oke. Nah, ketika saya simpan, nanti ada tautan presensi. Nah, ini yang nanti saya akan copy ke teman-teman nih. Oke, coba saya copy sekarang, terus teman-teman akses. Ini ke everyone in meeting. Oke, nah itu linknya. Nah, jadi link ini nanti teman-teman gunain untuk absen setiap minggunya. Setiap minggu nanti ada link baru ya. Jadi setiap minggu akan di generate ulang linknya. Seperti itu. Nah, ketika kalian klik linknya, nanti ketika kalian klik linknya, nah jadi di sini kan something wrong ya. Jadi karena nggak bisa udah ngebaca pakai akun saya. Nah, jadi ketika kalian ngeklik, itu nanti harus login dulu, gitu ya. Atau segampangnya adalah kalian login dulu, baru klik link ini, gitu. Nanti habis itu nanti ada tampilan, ada 2 kotak ya, kiri sama kanan. Nanti kiri itu informasinya, kanan itu adalah waktu dibuat absennya sama batas akhir dari pengisian absennya. Nanti ada pilihan breakdown, itu ada 3, hadir, terus sakit, sama izin, kalau nggak salah. Nah, nanti teman-teman isi hadir ya, isi hadir. Nah, itu nanti ketika waktunya selesai, itu akan generate sendiri. Maksudnya waktu selesai kapan? Berarti setelah jam 23.55, itu nanti akan mengenerate absen kalian. Gitu. Nah, ini saya juga belum tahu gimana prosesnya, tapi kita coba dulu aja di pekan pertama ini. Jadi teman-teman harap untuk mengisi linknya. Nanti link ini juga akan saya masukkan ke dalam masukkan ke dalam Elena ya, biar teman-teman bisa isi. Oke. Boleh dicoba sekarang mungkin 5 menit. Ada yang udah ngisi belum? Pak. Saya udah, Pak. Sudah? Udah, ya? Udah, Bapak. Oke, lebih mudah ya, lebih lebih pasti gitu ya. Kalau kemarin tuh ada yang masih miss gitu. Nah, ini masih sosialisasi ya. Jadi kurang lebih ada 3 pertemuan. Mungkin saya anggap 3 pertemuan untuk sosialisasi. Nanti pertemuan keempat itu sudah tidak sosialisasi. Gitu. Artinya gimana? Berarti kalau ada yang ketinggalan, itu konfirmasi ke saya aja, Pak. Kemarin saya lupa absen. Gitu ya. Itu boleh saya berikan waktu untuk absensi. Jadi 1 sampai 3 tuh kenanya bonus lah. Tapi saya harap tidak sampai lebih dari 1 minggu. Jadi kalau misalkan kamu nggak absen pekan ini kan hari Selasa ya, terus kamu baru ingatnya hari Kamis, gitu, itu boleh nanti bilang Pak saya kemarin hari Selasa lupa absen, saya mau absen, nanti saya akan kasih link baru, gitu ya. Karena link yang saya kirim itu pasti kadaluarsa, seperti itu. Nah nanti ketika sudah Selasa depan itu kalian ngeklaim pertemuan pertama itu udah nggak bisa ya. Jadi batas waktunya 1 minggu dan sosialisasinya maksimal 3 minggu. Seperti itu. Oke. Baik. Kita kembali ke slide. Oke, jadi seperti itu ya. Oke, jadi absensi
sistemnya seperti itu. Nah, kuis masih pilihan ganda kemungkinan. Tugas individu biasanya adalah mengerjakan di kertas, nanti kalian upload biasa. Kalau itu nanti bentuk laporan, UTS. Hampir seperti kemarin, gitu ya, soal, nanti kalian tulis. Oke, sampai sini mungkin ada yang mau tanya dulu? Iya, slide materinya belum ada di Mas, nanti setelah ini mungkin saya akan upload ya. Seperti itu. Oke, kita next. Oke, kita masuk ke materi. Nah, sekarang statistika itu apa, gitu ya? Nah, statistika itu adalah cabang dari matematika juga. Kenapa? Karena dia kan masih ada proses aritmatika atau proses perhitungan yang di dalamnya itu dibutuhkan kemampuan berhitung, gitu ya. Tapi ditambahkan dengan pengumpulan, analisis dan interpretasi serta presentasi data, gitu ya. Jadi bukan hanya kita menghitung atau mengolah, tapi juga ada kita ngumpulin datanya, terus dianalisis, diinterpretasi, dan terakhir dipresent. Gitu ya. Kumpulkan nanti ada materi materi di teori sampling itu tentang pengumpulan datanya. Gimana caranya biar data itu bisa kumpul dengan prosedur yang baik, yang benar. Lalu nanti dianalisis. Nah, kalau dianalisis itu tentang kemampuan kita menganalitik, harus sering dilatih aja. Karena kalau di statistika itu kan ada konsepnya, terus ada perhitungannya, dan analisis itu adalah gabungan dari konsep dan perhitungannya. Contohnya misalkan nanti di ukuran pemusatan itu nanti ada nilai median. Nah, nilai median kan konsep teoritisnya adalah nilai tengah. Nah, berarti kita punya nilai median, kita ketahui nilai median, berarti nilai itu adalah nilai tengah dari dataset atau kumpulan data yang kita dapatkan sebelumnya. Jadi kalau kita bikin grafik, kalau di statistik itu ada grafik lonceng, berarti dia titik tengahnya di situ, di median itu sendiri. Seperti itu ya. Lalu diinterpretasi, gitu ya, dan terakhir di present. Nah, present biasanya bentuknya adalah di visualisasi atau dibentuk dalam tabel, dalam grafik, atau dalam diagram. Gitu. Intinya digambarin lah ya. Contoh gampangnya adalah misalkan nanti 2 tahun lagi kan kita ada pemilu ya. Biasa KPU. KPU itu biasanya itu dia menampilkan data dalam bentuk biasanya diagram pie atau biasanya diagram bar gitu ya, bar chart gitu ya. Tujuannya apa? Untuk memvisualkan gitu ya. Karena orang-orang kalau dikasih data mentah, misalkan di TV data mentah nih, kecamatan A, B, C berapa puluh ribu, ya pusing gitu ya. Jadi masyarakat atau manusia itu memang lebih lebih ketika ditampilkan dalam visual. Yaitu kalau kemarin diagram pie. Jadi diagram pie itu untuk melihat dominasi. Oh, ternyata pilihan 1 itu paling banyak di daerah A. Pilihan 2 paling banyak di daerah B dan sebagainya. Kayak gitu. Jadi kalau data-data saya itu ada di BPS gitu ya, itu banyak. Tapi di BPS kan hanya bentuk tabel. Nah, biasanya itu buat kita itu pusing. Kita apalagi orang awam yang mungkin belum paham tentang data itu sendiri. Maka itu bisa desain dengan visualisasi. Oke, nah selanjutnya itu adalah fungsi dari statistika. Itu apa sih? Gitu ya. Jadi fungsi banyak ya. Ini saya coba ambil atau rangkum jadi 6. Tapi kalau di luar ini ada silahkan. Karena memang fungsi statistika luas. Jadi pertama tujuannya untuk menjelaskan data. Jadi dapat menjelaskan data. Terus kedua sebagai dasar untuk pengambilan keputusan. Nah, jadi kalau teman-teman dalam mengambil keputusan itu kan pasti butuh data. Data itu ketika itu diolah agar nanti keputusan menjadi bijak. Contohnya realnya adalah ketika mau bangun atau mau membuat ATM di daerah baru atau buka franchise Indomaret. Nah, mereka itu nggak serta-merta langsung buka di situ. Dia punya data historis ke daerah tersebut, kemudian diolah. Terus gimana nih market share-nya di situ? Mungkin nggak masuk gitu. Contohnya gimana sih? Misalkan di sana tokonya masih banyak apa enggak? Terus mereka di sana kelengkapannya cukup atau enggak? Gitu. Terus ada banyak faktor atau variabel. Nah, ketika didapatkan, oh ini matching nih. Ya udah kita bikin di daerah A untuk membuat franchise Indomaret gitu ya. Atau lain-lain kayak gitu. Nah, ATM juga sama teman-teman. ATM itu nggak sembarangan titik langsung ditaruh.
Nah, mereka melihat usernya dulu. Misalkan seperti BCA. BCA misalkan mau buka di desa, gitu ya. Nah, tapi dia sebelum buka ATM, dia dulu datanya. Di desa itu, di sekitar desa itu, usernya banyak nggak? Kalau misalkan banyak, nah itu kemungkinan dia akan bikin. Gitu. Karena kenapa harus seperti itu? Karena dia ingin menjamin bahwa ATM tersebut sering digunakan. Karena kalau nggak sering digunakan, mereka akan menarik kembali ATM-nya. Gitu. Mungkin teman-teman pernah ngeliat ya, ketika di satu tempat ada ATM A, terus 6 bulan kemudian ATM A-nya hilang. Gitu. Kenapa? Ya bisa jadi pertama karena user yang makainya sedikit. Terus yang kedua bisa jadi memang peletakannya atau lokasinya kurang tepat. Seperti itu. Jadi tidak sesuai dengan perhitungannya. Gitu ya. Jadi untuk mengambil keputusan. Lalu ketiga adalah membantu untuk peramalan. Nah, peramalan di sini bukan peramalan tentang jodoh gitu ya. Terus tentang karir, enggak. Di statistika itu peramalan yang dimaksud adalah untuk memprediksi suatu hal atau suatu nilai. Contohnya misalkan, teman-teman misalkan ada yang lagi invest saham nih, gitu ya, atau lagi trading saham, pasti teman-teman akan memperkirakan nih, nilainya akan naik atau turun. Nah, kalau orang-orang kan yang misalkan yang kemarin kena investasi bodong kan mereka ya udah kita bet naik, ternaik, bet turun, terturun kita dapat uang dan sebagainya, kan gitu ya. Tapi di statistik tuh enggak gitu. Jadi di statistik itu kita ngelihat pola, terus tren, terus juga data. Jadi misalkan oh ini trennya berdasarkan volume, berdasarkan harga, sama berdasarkan net buy gitu ya. Ini naik terus nih. Oh berarti ini kemungkinan gitu ya. Kenapa pakai kata kemungkinan? Ya karena belum tentu terjadi. Bisa jadi nggak terjadi gitu ya. Bisa jadi sebaliknya. Gitu. Makanya dalam peramalan itu ada kata kemungkinan karena bisa aja itu yang kejadian kebalikannya gitu ya. Malah turun, yang kita prediksi naik malah turun. Nah, itu sebenarnya peramalan di statistika. Lalu keempat adalah mengidentifikasi dan mengatasi masalah. Kelima membantu dalam pengendalian kualitas dan keenam membantu dalam penelitian. Gitu. Nah, kita breakdown dulu coba tuh ya. Nah, menjelaskan data gitu ya. Nah, statistik memungkinkan untuk memahami data dengan cara yang sistematis dan terstruktur gitu. Jadi nanti teman-teman di statistik tuh akan mendapatkan pola pikir ya, pola pikir dalam bagaimana kita mengolah data dan juga menjelaskan data tersebut. Gitu. Jadi data itu tidak akan jadi apa-apa kalau nggak diolah. Karena data itu data mentah ya. Ibaratnya nih, saya punya data set atau kalian misalkan walaupun SI ya, teman-teman misalkan download dataset di GitHub gitu ya. Ya udah download aja gitu ya. Nah, terus kalau udah di-download, kalian buka file CSV-nya atau file Excel-nya, itu data semua. Nah, terus apa yang akan kalian dapat gitu ya? Kan nggak ada. Kalian cuma ngelihat oh data. Ya mungkin kalau mau diolah ya mungkin sum, average gitu-gitu kan. Tapi kalau di statistika itu bisa lebih dari itu. Gitu. Misalkan kita bisa dapat nilai peramalan atau nilai hubungan terhadap satu variabel dan yang lainnya. Seperti itu. Oke, nah jadi di situ nanti akan bisa mengidentifikasikan pola atau tren yang muncul dari data tersebut. Oke, itu tentang penjelasan data. Nah, terus sebagai dasar pengambilan keputusan. Nah, ini tadi saya sudah jelaskan. Jadi statistika adalah dasar dalam pengambilan keputusan, gitu ya. Karena sebenarnya tanpa kita sadari ya, konsep statistika itu pernah kita terapkan dalam membeli sesuatu hal. Contohnya kita mau membeli handphone. Nah, ketika membeli handphone, kita kan pasti mempunyai syarat ya. Punya syarat. Nah, kemudian kita ambil beberapa sampel kompetitor untuk dapat dikomparasi. Gitu ya. Nanti habis itu kita bandingkan dan kita analisis. Nah, hasil analisisnya itu baru kita putuskan, oh ternyata saya lebih baik dengan uang segini membeli handphone ini aja. Gitu, handphone A, anggaplah ya. Karena dengan spek yang seperti ini dilihat dari kompetitor ini cukup bisa bersaing dan bisa membantu saya dalam aktivitas sehari-hari. Contohnya seperti itu. Lalu selanjutnya untuk peramalan. Nah, ini yang tadi juga. Jadi digunakan untuk memprediksi, gitu ya. Statistika itu bisa memprediksi kalau dia punya data historis, teman-teman. Jadi kenapa saya tadi bilang saham, gitu ya? Karena saham itu punya data historis yang panjang. Contohnya misalkan saham Unilever.
itu kan dia sudah ada dari kurang lebih di atas 5 tahun yang lalu ya. Berarti datanya udah ada nih, tinggal kita olah aja untuk bisa membantu kita membuat perkiraan dari harganya yang di kemudian hari, entah 1 bulan yang akan datang atau 1 tahun yang akan datang dan sebagainya. Seperti itu. Jadi kalau teman-teman tidak ada data history terus ngeramal, ya itu mungkin aja bisa termasuk dukun ya, gitu ya. Karena seorang engineer atau seorang statistikawan gitu ya, dia melihat dari data historis. Gitu. Jadi nggak melulu langsung, oh ini A, ini B, ini C, enggak. Jadi dia ada data historisnya dulu. Nah, lalu yang keempat, membantu dalam penelitian. Jadi penelitian dimaksud adalah ya penelitian yang mungkin nanti kita akan lakukan. Itu termasuk penelitian teman-teman ya. Jadi tugas proyek itu adalah penelitian yang kita arrange buat benar-benar jadi artikel ilmiah gitu ya. Moga-moga bisa kita goalskan ini gitu ya. Semoga menjadi satu portofolio ya bahasanya di dunia IT itu teman-teman gitu ya, dari selama kuliah gitu kan. Enak tuh nanti dikasih dalam CV ya, pernah publikasi jurnal di Sinta 3 atau Sinta 4 dengan judul bla 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 bla, seperti itu. Lalu membantu dalam pengendalian kualitas. Nah, jadi kalau di IT juga ada ya, di IT itu banyak juga tentang pengendalian kualitas. Nah, apa yang dikendalikan banyak ya, bisa organisasinya, bisa softwarenya, atau bisa governance-nya atau tata kelolanya. Jadi kalau organisasinya itu berarti SDM-nya gitu ya, SOP-nya. Kalau tata kelola tuh berarti bukan hanya SDM ya, tapi hampir semua aspek. Gitu. Tapi kalau software, produk itu juga bisa. Gitu. Jadi membantu dalam melakukan pengendalian kualitas. Gitu. Jadi statistika itu bisa digunakan untuk itu. Terus yang terakhir, mengidentifikasikan dan mengatasi masalah. Jadi setiap kita manusia itu kan banyak masalah ya. Nah, yang problem lainnya adalah kita bisa nggak nih untuk membuat masalah itu diketahui pertama. Kedua, membuat masalah itu selesai. Gitu. Nah, dengan statistika salah satunya itu bisa membantu menyelesaikan itu. Contohnya misalkan Jakarta kenapa banjir? Kan hipotesisnya adalah karena masyarakat sering buang sampah sembarangan, gitu ya. Nah, tapi berdasarkan data bukan hanya itu yang menjadi sumber banjir, gitu ya. Ada hal-hal lain selain buang sampah sembarangan, itu juga termasuk. Tapi ada lain, misalkan karena lahan resapannya berkurang. Kedua, karena air bumi atau air tanah itu dieksploitasi. Jadi eksploitasi konteksnya adalah kayak hotel gitu ya. Ada kemarin beberapa kasus, mungkin bukan tahun ini, beberapa tahun yang lalu, hotel menggunakan air tanah. Dan itu nggak boleh teman-teman. Kenapa nggak boleh sih? Karena ya teman-teman bayangin ya, kita aja pakai air tanah, rumah ya, itu satu rumah, satu hari itu bisa 25 liter. Gitu, atau bisa 50 liter kalau misalkan keluarganya banyak. Itu satu hari. 1 bulan, berarti sudah ada 150 liter. Gitu ya. Itu dikali sama banyaknya orang di sekitar sini. Gitu. Jadi banyak lah intinya. Nah, terus selain itu apalagi faktornya? Ya bisa juga faktor dari peraturan perdanya yang tidak ramah terhadap lingkungan. Jadi banyak faktor teman-teman. Jadi hipotesisnya itu langsung terbantahkan. Bukan karena buang sampah sembarangan aja, ternyata banyak. Nah, dengan statistika itu bisa diidentifikasikan mana yang terbesar, mana yang terkecil yang memiliki dampaknya. Jadi kalau di statistika tuh nanti akan ditemukan namanya diagram Pareto. Nah, di situ akan diketahui nih, oh ternyata yang terbesar itu adalah faktor A, gitu ya. Nah, faktor A itu saya nggak bisa jawab karena saya juga belum tahu datanya. Mana sih yang paling berdampak terhadap banjir di Jakarta? Gitu ya. Karena tapi faktor-faktornya banyak, bukan hanya tentang buang sampah sembarangan aja. Seperti itu. Oke, sampai sini ada yang mau tanya dulu? Belum ada, Pak. Belum ada ya. Oke. Oke, selanjutnya kita masuk ke populasi dan sampel ya. Jadi di statistik itu ada populasi dan sampel ya, istilah populasi dan sampel. Nah, ini
saya mungkin asumsi teman-teman udah paham populasi itu apa, sampel apa. Ya, jadi populasi itu adalah suatu populasi adalah semua elemen dari kumpulan data tersebut. Gitu. Jadi semua data yang ada di area tersebut. Misalkan kalau kita ngomongin populasi STNF gitu ya, berarti bukan hanya indikatornya, tapi ada dosennya, ada karyawannya, ada satpamnya, ada segala sesuatu yang berhubungan dengan STNF. Nah, itu populasi gitu ya. Atau misalkan warga Indonesia. Kalau kita main populasi berarti semua orang yang berstatus WNI. Nah, itu termasuk data populasi. Gitu ya. Tapi kalau sampel itu beda lagi. Berarti adalah sampel itu teorinya adalah satu atau beberapa bagian yang akan diteliti terhadap suatu populasi. Gitu. Jadi sampel itu adalah bagian kecil di dalam populasi itu yang kita ambil buat kita teliti. Gitu. Nah, menurut teman-teman nih, coba saya tanya nih. Kalau menurut kalian dalam suatu penelitian itu yang lebih efektif itu kita menggunakan populasi atau menggunakan sampel? Gitu. Boleh di chat box atau boleh langsung on mic. Sampel, Pak. Sampel, oke. Lain? Populasi. Populasi, oke. Oke, sampel. Oke. Ya. Oke, betul ya. Jadi yang paling efektif ya, kalau saya bilang paling efektif itu benar sampel. Karena kenapa efektif sampel? Karena misalkan nih, saya anggap kita mendapatkan satu responden itu butuh waktu kurang lebih 1 menit. Itu satu responden. Nah, kalau kita menggunakan populasi Indonesia gitu ya, berarti kita butuh waktu berapa lama tuh? Misalkan 1 menit. Berarti kan ada 340 juta menit. Nah, 340 juta menit itu kalau dikonversi jadi hari berapa? Banyak banget lah ya. Intinya udah bertahun-tahun untuk menyelesaikan satu penelitian. Gitu. Itu kan nggak efektif ya. Tapi kalau ditanya mana yang paling valid, gitu, yang paling valid ya pastinya populasi ya. Gitu. Karena dia tanpa mewakili ya kita ambil semua. Gitu. Seperti survei gitu ya. Survei itu pasti valid karena semua data diambil, dia terjun langsung, gitu kan. Tapi butuh waktu yang sangat lama, bisa 2 tahun, 3 tahun, atau bahkan lebih, tergantung metode yang digunakan. Gitu. Tapi buat kita peneliti itu menggunakan sampel yang lebih sedikit, gitu ya. Oke, kita lanjut. Nah, ini gambarannya. Jadi ini populasi nih yang terdiri dari beberapa elemen. Itu ada orang kantoran, terus perempuan kantoran, ada perempuan anak-anak, laki-laki gitu ya, yang masih anak-anak gitu ya. Semuanya termasuk populasi. Nah, ketika sampel, nah kita ambil sebagiannya aja dari populasi tersebut. Gitu ya. Nah, dari sini ya kita anggaplah ya, ini saya agak belum bisa ngitung berapa nih. Anggaplah 20 ya. 20 data. Untuk sampel kita hanya mengambil 5 data saja. Gitu. Jadi secara konsep lebih efektif sampel karena datanya ya udah kita cuma ambil 5 aja. Kita ambil 5 responden, terus kita ambil datanya dari mereka, terus kita olah, selesai. Kan gitu ya. Gampangnya begitu. Oke. Nah, terus nah jadi tipe-tipe populasi. Nah, populasi juga dibagi beberapa tipe gitu ya. Jadi ada finite population, infinite population, real population, dan hypothetical population. Nah, jadi finite population itu adalah ukuran populasi yang dapat dihitung dengan jelas. Gitu. Jadi misalnya dengan jelas dalam konteks ini udah pasti nilainya. Gitu ya. Tidak ada tambahan, tidak ada pengurangan. Terus infinite population, ukuran populasi belum atau tidak dapat ditentukan dengan pasti, yaitu adalah populasi suatu negara. Nah, kenapa dia termasuk infinite population? Karena yang kita tahu ya, 1 hari, nggak usah 1 hari lah, 1 jam aja di Indonesia itu ada kematian dan ada kelahiran. Gitu. Berarti ada penambahan dan pengurangan. Itu terus terjadi di Indonesia dari Sabang sampai Merauke. Gitu ya. Jadi makanya dia termasuk infinite population. Tapi kalau kita misalkan menggunakan data, misalkan BPS. Nah, BPS itu kan membatasi data warga Indonesia tahun 2022, bulan Desember. Nah, berarti kan bulan Desember tahun 2022 itu masuknya finite population. Gitu. Karena sudah jelas ukurannya. Gitu. Yang membatasi siapa? BPS, Badan Pusat Statistika.
Gitu. Tapi kalau kita ngukur langsung itu termasuk infinite population karena ya tadi ada kematian dan ada kelahiran dari setiap jamnya di Indonesia. Seperti itu. Apalagi pas COVID kemarin ya. Lebih dominan kematian daripada kelahiran. Oke, nah terus yang ketiga adalah real population. Jadi real population adalah data waktu nyata dan informasi jelas serta dapat diandalkan. Artinya populasinya saat itu dan itu langsung kita dapatkan, gitu ya. Nah contoh yang saya dapatkan adalah karyawan dari suatu perusahaan. Jadi karyawan itu dia sudah ada database gitu ya, dan dia bisa mengetahui nilainya. Gitu. Ini agak irisan dengan finite population, gitu ya. Jadi bedanya apa? Bedanya finite population itu sudah terukur jelas, gitu ya. Yang mana sudah diabsahkan. Kalau real population itu sudah diakumulasikan dengan instansi terkait. Seperti itu. Nah, terakhir itu adalah hypothetical population, yaitu suatu populasi yang membutuhkan suatu skenario waktu nyata dan menerapkan hipotesis atau asumsi untuk menggambarkan struktur dan informasi dari populasi. Ini maaf ya, saya banyak typonya. Contohnya adalah hasil dari pelemparan dadu N kali, gitu ya. Jadi dari populasinya itu nanti akan didapatkan berapa populasi yang didapatkan dari pelemparan itu. Nah, skenario waktu nyatanya adalah berapa kali yang dilempar, kan gitu ya. Nah, hipotesisnya kita bisa melihat probabilitas harapannya dari pelemparan dadu tersebut. Seperti itu ya, itu gambarannya. Nah, lalu berikutnya sampel. Nah, sampel tadi secara definisi sudah jelas. Nah, contohnya misalkan dari suatu perusahaan itu ada 50 karyawan. Nah, jadi kita asumsikanlah semua aspek itu disetujui dengan kita anggap cukup, itu diambil 5.000, awalnya 50.000 ya. Diambil sampelnya 5.000 orang. Gitu ya. Jadi dalam pengambilan sampel itu ada beberapa asumsi atau kriteria yang harus tercapai. Tapi di sini konteksnya dianggap sudah tercapai semua ya. Jadi 5.000 orang. Gitu. Nah, beberapa karakteristik sampel, yang pertama dia harus memiliki jumlah ukuran sampel. Nah, jumlah ukuran sampel ini nanti akan diketahui atau akan diajarkan di teori sampling. Nah, salah satunya mungkin yang paling terkenal adalah rumus Lovin. Itu paling terkenal dalam mengetahui sampel yang dibutuhkan dari populasi yang kita hadapi. Misalkan sampelnya adalah Indonesia, maka kita butuh berapa nih dari 340 juta itu? Itu bisa menggunakan Slovin. Tapi ada beberapa perhitungan-perhitungan lain untuk menentukan jumlah sampelnya. Ya. Lalu berikutnya adalah representatif. Jadi sampel ini walaupun sedikit, tapi harus bisa mewakili dari seluruh perilaku populasi atau seluruh data populasi. Jadi anggapnya gini, kalian ngadain penelitian nanti ya. Jadi hasil yang keluar dari penelitian kalian itu bisa diterapkan atau bisa dianggap mewakili dari populasi yang sedang dihadapi. Gitu ya. Nah, caranya gimana? Caranya nanti men-setting dulu tingkat keakuratannya mau berapa persen, gitu ya. Terus menggunakan metode pengukuran jumlah sampelnya yang apa. Lalu kalian juga harus tahu data yang mau diambil apa, kualitatif atau kuantitatif. Seperti itu. Nah, jadi intinya semua aspek itu harus sesuai, gitu ya. Karena kalau nanti tidak sesuai, bisa jadi tidak termasuk satu karakteristik ini, yaitu tidak mewakili. Nah, kalau tidak mewakili, bisa dianggap bahwa laporan kamu atau penelitian kamu tidak valid, gitu ya, atau salah, gitu ya, karena tidak mewakili dari datanya, seperti itu. Nah, tapi kalau misalkan sedikit pun itu ada alasannya, kalian harus punya alasannya, kenapa mengambil data seperti itu atau sebanyak itu. Lalu terakhir, berikutnya yang ketiga, itu ada homogenitas. Gitu. Jadi biasanya dari populasi itu ada beberapa jenis ya, kayak tadi contohnya di gambar ada bapak-bapak kantoran, ibu-ibu kantoran, anak laki-laki dan anak perempuan. Itu kan beberapa jenis kategoritas ya. Nah, jadi di sampel ini adalah kita dihadapkan untuk melakukan pencocokan perilaku dalam sampel yang digunakan. Maksudnya gimana? Jadi kita kalau bisa gitu ya, walaupun nanti konteksnya adalah random atau acak, tapi kita tidak dominan mengambil satu kategori saja. Jadi harus mengambil ke kategori-kategori yang lain. Gitu, misalkan kalian mengambil
atau mengambil penelitian tentang kinerja usaha terhadap nilai mahasiswa di Depok. Nah, karena ada kata Depok nih, berarti kalian jangan ngambil sampel NF doang, gitu. Karena Depok ini kan banyak kampusnya ya. Ada Gunadarma, ada BSI, terus ada kampus-kampus lain gitu ya. Saya juga belum tahu, tapi intinya banyak kampus lain gitu. Karena itu Depok. Kecuali kamu bilang di STTNF, nah berarti datanya dari NF aja. Cuman kalau bisa beda angkatan, karena biar memenuhi target homogenitas ini. Lalu yang terakhir, itu adalah kecukupan. Jadi ini terkait sama jumlah sampel yang tadi dibahas. Jadi harus dikatakan cukup datanya, seperti itu ya. Lalu yang berikutnya, kondisi pengaturan yang sama. Gitu ya, harus memiliki cara yang sama untuk melakukan pemilihan sampel jika diperlukan dalam pengambilan banyak sampel. Gitu. Jadi yang dilakukan, misalkan kalian pakai kuesioner, itu kuesionernya harus yang sama terhadap sampel-sampel yang lain. Gitu. Jadi tidak dirubah tuh di tengah-tengah, gitu ya. Jadi malah nggak valid data sebelumnya itu. Oke. Lalu selanjutnya kita akan bahas tentang variabel dan data dalam statistik. Nah, jadi statistik itu nanti ada variabel dan data yang bermain di dalamnya. Jadi variabel itu apa sih? Itu adalah karakteristik atau ciri yang diukur pada setiap subjek atau objek dalam suatu penelitian. Gitu ya. Jadi kalian mau menentukan apa nih? Misalkan kalian mau lihat pengaruh game, mobile game gitu ya, terhadap aktivitas perkuliahan gitu, atau terhadap nilai dari mahasiswa. Gitu. Berarti kan variabelnya bisa kita kategorikan adalah lamanya bermain game, gitu ya, atau intensitas bermain game dan sebagainya. Bisa diatur itu, bisa diidentifikasikan. Yang terpenting kalian harus paham bahwa dalam penelitian itu harus ditentukan variabelnya apa aja agar bisa terukur, gitu ya. Jadi secara umum variabel itu ada dua. Jadi ada variabel bebas dan variabel terikat. Ya mungkin teman-teman ada yang udah pernah dengar. Kalau belum dengar, ya mungkin ini baru pertama dengar. Jadi variabel bebas itu adalah variabel yang dapat diubah, gitu ya. Nah, perubahan yang dilakukan terhadap variabel bebas dapat mempengaruhi variabel lain, yaitu variabel terikat, gitu ya. Jadi biasanya variabel bebas ini digunakan untuk memprediksi dari nilai. Nah, selanjutnya variabel terikat. Nah, variabel ini tidak bisa diubah secara sendiri gitu ya, tapi dia dirubah karena ada pengaruh dari variabel bebas gitu. Jadi dia berubah karena ada pengaruh, bukan kita rubah sendiri gitu atau kita input nilai lain gitu, enggak. Jadi variabel terikat itu biasanya digunakan sebagai nilai prediksi dari suatu data. Lalu selanjutnya adalah data. Nah, data itu adalah suatu fakta, informasi atau bahan mentah yang dikumpulkan oleh teman-teman, kemudian yang melalui berbagai sumber dan metode. Data dapat berupa angka, kata-kata, gambar, suara, bentuk lain yang dapat diukur, dihitung atau dianalisis. Jadi data itu sebenarnya bisa nggak sih, misalkan saya bertanya seperti ini, makanan kesukaan kamu apa saja? Jelaskan makanan kesukaan kamu. Kamu jawab, saya suka gado-gado, toprak, karedok, gitu ya. Apakah jawaban dia termasuk data? Iya, gitu ya. Itu termasuk data. Karena data itu tidak terbatas ya. Jadi semua hal itu kita ambil untuk kita kumpulkan, gitu ya. Nanti bisa kita olah untuk bisa kita hasilkan informasi. Gitu. Jadi data dan informasi ya. Karena dua ini adalah satu kesatuan gitu ya. Jadi kalau data doang nggak diolah nggak bisa jadi informasi. Tapi kalau informasi doang tapi nggak ada datanya nggak jelas, itu informasinya nggak valid. Jadi informasi bodong ya, informasi yang bohong atau yang tidak akurat seperti itu. Lalu jenis-jenis data. Jadi data itu dibagi dari beberapa hal. Jadi dari sifatnya itu ada kualitatif dan kuantitatif. Dari sumbernya ada internal eksternal. Dari cara memperolehnya itu ada primal sekunder, terus dari waktu pengumpulannya adalah cross section dan time series. Gitu. Kita coba jelaskan satu persatu. Data kualitatif, gitu ya. Nah di sini mungkin paling umum ya, data kualitatif dan kuantitatif itu kalau teman-teman sering ngikutin konten-konten tentang skripsi, gitu ya, itu pasti kan ditanya, kamu datanya kuanti atau kuali, gitu ya. Jadi kuali ini bukan panci ya, tapi kependekan dari kualitatif.
oh saya kuanti, oh gampang itu gitu ya. Makanya orang-orang kalau data yang diambil ada kualitatif, gitu. Memang pengolahannya agak beda, tapi masih bisa diolah, gitu ya. Karena ini dia diukur teman-teman. Jadi dia tidak bisa diukur secara langsung. Misalkan kayak warna, aroma atau kesan dari seorang. Misalkan aroma nih, ada misalkan bapak-bapak gitu ya, seorang pembicara nih, lewat pakai minyak wangi dong ya harusnya ya. Menurut kita, oh wangi banget gitu. Tapi menurut teman lain karena dia nggak suka wangi-wangian seperti itu, nggak enak baunya gitu ya, enak gitu ya. Atau biasa aja gitu ya. Jadi dari 3 orang aja ini pendapatnya udah beda-beda gitu ya. Jadi data kualitatif ini memang perlu dirumuskan dulu nih indikatornya agar nilainya dapat diketahui gitu. Kalau nggak dirumuskan itu jadi rancu nanti. Seperti itu. Kayak warna gitu ya. Misalkan belakang saya ini apa? Ada yang bilang coklat, ada yang bilang putih, ada yang bilang krem dan sebagainya. Gitu ya. Jadi warna itu zaman sekarang itu sudah sangat variatif ya. Jadi dulu kan warnanya cuma merah, biru, kuning, ungu yang udah jelas-jelas gitu ya. Merahnya merah terang, merah redup aja dibilang merah. Kuning, kuning terang, kuning juga. Dan di lampu lalu lintas gitu ya. Itu ada beberapa lampu lalu lintas yang sekarang tuh warnanya sebenarnya bukan kuning ya, tapi masih penyebutannya lampu kuning. Biasanya warnanya oranye gitu ya kan. Kuning itu kan terang ya, ini kan agak gelap. Nah, itu termasuk data kualitatif tuh yang perlu di tahun dulu batasannya apa sih gitu. Lalu selanjutnya data kuantitatif. Nah, data kuantitatif itu adalah data yang dapat diukur gitu. Jadi semua hal yang bisa diukur itu termasuk kuantitatif gitu ya. Jumlah penduduk, penjualan, tingkat pengangguran, ukuran meja, tinggi badan, itu semua data kuantitatif gitu. Intinya perbedaannya adalah kalau data kuantitatif itu numbering ya, kalau bahasa codingnya. Kalau yang data kualitatif itu string, gitu. Jadi string bisa nggak sih dibuat numbering? Bisa kalau kita buat kita convert gitu ya. Bahasanya kita convert menjadi numbering, gitu, dengan deskripsikan. Tapi kalau data kualitatif nggak perlu di convert lagi karena angka seperti itu. Lalu ada data internal. Nah, data internal biasanya data yang berasal dan dikelola oleh organisasi tersebut. Jadi biasanya untuk melakukan improvement ya, improvement internal. Misalkan kayak data SDM, dia mau meningkatkan kualifikasi SDM-nya, dia ukur dulu tuh tentang pengetahuan, tentang nilai, tentang kinerja, nanti kemudian diolah, nanti di-share lagi ke internalnya agar seperti itu. Ada banyak ya. Bisa data keuangan, data fungsi, dan lain-lain. Intinya data yang memang ingin dikembangkan. Selanjutnya ada data eksternal. Eksternal itu intinya kan dari luar organisasi atau perusahaan, gitu ya. Yang mana data ini sebagai data penunjang, gitu ya. Data penunjang dari bisnis atau prospek dari organisasi tersebut. Ini banyak typo-nya, maka saya perbaiki lagi. Gitu. Jadi ini kedua data ini melengkapi sebenarnya. Jadi kalau kita pakai data internal doang itu kurang. Dia pakai data eksternal juga sama. Kita nggak bisa tuh subjektif, gitu ya. Kita harus objektif, lihat internal dulu, baru nanti kita ambil dari subjektifnya, gitu ya. Seperti itu. Jadi selanjutnya adalah data primer. Nah, data primer itu adalah data yang didapatkan secara langsung oleh kalian. Pengamatan, wawancara, survei ataupun eksperimental. Gitu. Jadi data primer itu dikatakan primer kalau data itu asli dari kalian, bukan dari orang lain. Misalkan kamu ngambil data dari kelompok lain, gitu. Nah, itu bukan data primer, berarti kamu sudah menggunakan data sekunder. Data sekunder itu berarti kamu ngambil sendiri, kumpulin sendiri, terus nanti ngolah. Seperti itu, nanti dipublish. Kalau data sekunder ya berarti data yang telah diolah oleh orang lain, gitu, entah organisasi atau lembaga. Ya, biasanya kalau kita tahu tuh ada lembaga-lembaga yang mengolah data. Nanti dipublish tuh. Contohnya BPS, terus juga ada Humas Kota atau Pemda itu biasanya ada data tuh. Karena setiap Pemda itu punya litbangnya atau bagian penelitian dan pengembangan. Seperti itu.
Lalu selanjutnya adalah data cross section. Nah, data cross section ini adalah data yang diambil pada satu titik tertentu dari berbagai individu, perusahaan atau daerah berbeda. Nah, contohnya adalah data pendapatan dari suatu wilayah di satu waktu tertentu. Jadi waktunya sudah kita tentukan. Ya udah Kak, minggu ini atau bulan ini kita ambil, gitu ya. Kita cari datanya. Lalu sedangkan data time series itu adalah data yang diambil pada waktu yang beda-beda dalam periode waktu tertentu. Jadi periodenya setahun nih, tapi kita ngambilnya sebulan-sebulan, gitu ya. Karena kita mau mungkin data yang mau dilihat perkembangan dari orang tersebut atau misalkan tanaman tersebut atau produk tersebut, gitu ya. Dari sini contohnya adalah data harga saham dalam 1 tahun, suhu rata-rata harian dalam 1 bulan, penjualan bulanan satu produk selama setahun. Nah, selanjutnya ada data jenis-jenis data lain, yaitu adalah data nominal, ordinal, interval, dan juga rasio. Nah, kalau data nominal itu adalah jenis data yang hanya dapat dikelompokkan atau dikategorikan berdasarkan atribut atau karakteristik tertentu dan tidak dapat diurutkan atau dihitung dengan angka. Jadi sebenarnya data nominal, ordinal itu termasuk data kualitatif. Nah, interval sama rasio itu termasuk data kuantitatif. Gitu. Jadi yang 2 pertama itu kualitatif, 2 yang setelahnya ini kuantitatif. Nah, dari penjelasannya ini kualitatif banget ya. Jadi dia terhadap kategori. Kualitatif dia berdasarkan kategori. Tapi bedanya di data nominal ini di breakdown lagi, gitu ya. Jadi di nominal ini tidak ada urutan atau tidak ada prioritas. Contohnya kayak jenis kelamin. Kan nggak pernah tuh ada tuh. Laki-laki nomor 1, perempuan nomor 2, gitu kan. Yang ada tuh laki-laki perempuan. Atau perempuan laki-laki. Mau dibalik boleh nggak? Boleh. Jadi nggak ada tuh hubungannya, gitu ya. Jadi terus juga warna mata apakah ada yang terbaik? Warna biru, warna hijau, gitu. Nggak ada. Tapi mungkin persepsi orang bisa mengkotakkan itu, gitu. Misalkan, wah warna biru kemerahan tuh paling bagus di dunia, on the spot ya. Kalau saya pernah nonton 7 mata terindah di dunia. Wah, berarti 7 mata terindah berarti kan dari yang ke-7 sampai ke-1 yang terbaiknya gitu. Berarti kan dia mengelompokkan gitu. Nah, itu boleh aja dilakukan asalkan sudah jelas indikatornya dari apa. Seperti itu. Nah, di ordinal mungkin nanti ketika sudah di kelas diurutkan atau diketahui nilainya, dia akan menjadi data ordinal. Karena data ordinal itu sama seperti data nominal, bedanya adalah dia bisa diurutkan karena urutannya memiliki tingkatan, gitu ya. Contohnya misalkan kelas sosial. Nah, kelas sosial itu ya mungkin kalau di kita agak bias ya. Kalau di India contohnya yang saya kasih tahu kan ada kasta A, terus nanti ada kasta B, kasta C, kasta D gitu ya. Jadi kalau orang yang lahir di kasta A, sekurang-kurangnya dia jadi orang kaya, jadi orang pintar. Kalau dia masuk atau lahir di kasta D, dia mau tetap aja miskin, kan gitu ya. Jadi sudah ada penggolongannya di sana. Kalau misalnya mungkin nggak ada ya, moga-moga nggak ada. Ya, pendidikan sudah jelas kan, mana yang lebih tinggi gitu ya. Jadi bukan yang lebih baik ya, tapi lebih tinggi. S1 lebih tinggi daripada S1, gitu ya. S2 lebih tinggi dari S1. Dan gelar tertinggi itu adalah S3. Seperti itu sudah ada. Terus ada skala kepuasan. Nah, biasa skala kepuasan itu nanti mainnya ketika kita buat kuesioner itu ada dengan skala Likert. Itu skala yang paling terkenal dalam mengukur suatu variabel kualitatif. Akan pengajaran Pak Yahya sangat nyaman dan sangat asik, gitu ya. Nah, nanti kalian pilih tuh nomor 1 sampai nomor 5. Nomor 1 itu adalah sangat tidak setuju, nomor 5 itu adalah sangat setuju. Jadi range-nya itu bisa kita kategorikan 2 itu tidak setuju, 3 itu biasa aja, 4 itu setuju, 5 itu sangat setuju. Gitu. Jadi kan udah jelas tuh. Jadi kalian tinggal nomor berapa. Karena nanti yang keluar itu bukan angkanya, tapi nilainya. Nah, ketika nilai itu keluar, baru kita bisa olah dengan statistik. Itu. Jadi data ordinal seperti itu warnanya. Lalu data interval. Jadi jenis data yang memiliki tingkatan atau urutan tertentu, namun juga memiliki jarak atau selisih yang data interval tidak memiliki nilai nol yang mutlak. Gitu ya. Di sini contohnya adalah suhu dalam Fahrenheit. Terus waktu dalam satuan detik
Nah, kenapa tidak memiliki nol yang mutlak? Karena di dunia ini tuh dia nggak sampai nol ya. Bener nggak sih? Jadi suhu yang nol nggak ada. Adanya di bawah nol dan di atas nol. Gitu kan ya. Untuk data rasio, itu jenis data yang memiliki tingkatan atau urutan. Jadi dia sama, bedanya adalah dia memiliki nilai nol yang mutlak. Gitu ya. Jadi seperti tinggi badan, itu kan dari 0 sampai sekian. Gitu ya. Usia, itu juga dari 0 atau dari baru lahir sampai sekian dan sebagainya. Nah, terakhir, jadi penerapan statistika itu banyak ya. Ini saya rangkum dari yang saya ketahui gitu ya. Tapi teman-teman bisa nanti explore lagi luar penerapan statistika itu apa aja. Tapi kalau karena ini IT, maka arahnya ke IT. Maka yang nanti bisa diterapkan adalah ke data mining, yang terkenal machine learning, big data, data visualization, terus juga predictive analytics. Gitu. Dan masih banyak banget. Gitu. Kita rangkumnya terlalu dikit. Gitu. Jadi statistika itu saat ini lagi booming gitu ya. Booming karena dia dapat dikawinkan dengan IT. Gitu ya. Untuk bisa menghasilkan machine learning itu yang paling lagi boom sekarang gitu ya dalam dunia statistik. Karena machine learning membuat robot tersebut atau data tersebut bisa belajar dari data histori yang dia dapat. Jadi dia dapat mengolah dan dapat menyimpulkan hal yang baru. Seperti itu. Oke. Nah, terima kasih atas waktunya. Gitu. Demikianlah presentasinya. Demikianlah penjelasan dari materi pengantar ini ya. Semoga dapat bermanfaat. Nah, kalau ada yang mau ditanyakan, dipersilakan. Kalau ada yang mau bertanyakan. Ada? Oke, wah ada nih. Oh, ada. Oh, belum ada, Pak. Oke. Baik. Jadi kalau belum ada, kalau teman-teman bertanya, saya aja yang bertanya ya. Oke. Ini sebentar, saya ngecas dulu. Oke, ya mungkin waktunya bisa nggak banyak nih. Oke, coba. Ada yang nanya nih. Nah, data statistik itu kayak kita menganalisis ya kan Pak ya. Selain analisis juga mengolah mengolah terus juga mengumpulkan data dari statistika. Jadi bukan hanya menganalisis, analisis itu adalah tahapan keempat mungkin ya. Jadi setelah mengumpulkan, kemudian mengolah, nanti menginterpretasi, nanti kemudian adalah menganalisis. Gitu. Jadi itu tahapan kesekian. Semua itu dilakukan. Nah, memang seorang statistikawan gitu ya butuh daya analisis yang kuat gitu ya. Jadi kalau ngolah data itu hampir semua orang bisa kalau belajar, tapi nganalisis itu belum tentu bisa. Karena analisis itu kan butuh kemampuan ketika kita melihat datanya, terus keluar nilainya. Itu maksudnya apa? Mengawinkan dari output nilai dengan kasus yang sedang diterapkan atau kasus yang sedang dihadapi. Seperti itu. Oke, Dimas. Statistik di dunia pekerjaan itu arahnya lebih ke data analitik atau data science ya Pak? Dua-duanya sih. Kalau yang saya tahu dua-duanya arahnya ke sana. Maksudnya penerapannya ya, itu ke sana. Jadi bisa data analitik, tapi bedanya kalau data analitik itu ya kita menganalisis datanya. Gitu, dengan kita membreakdown datanya ke arah visual atau kita mencari tahu dari datanya. Itu misalkan, oh ternyata data ini ada yang kemungkinan naik atau gimana, bisa diprediksi lah intinya. Kalau data science itu kayaknya semuanya deh, termasuk data analitik juga. Terus untuk statistik dalam sepak bola kan banyak Pak, dan itu
bahkan setiap detiknya berubah. Nah, itu sistem penghitungannya gimana? Itu dia mungkin dia pakai program tertentu yang mana dia sudah bikin logiknya dulu. Kemudian dimasukkan datanya. Nah, nanti ketika datanya diubah akan berubah semua. Gitu. Jadi apalagi sekarang itu udah canggih ya, udah pakai VR ya. VR kan bener ya. Jadi ketika bola itu masuk terus keluar lagi, itu kan ada recordnya itu, ada visualnya. Oh, sudah masuk, oh belum masuk gitu. Sama seperti bulu tangkis gitu ya. Kan kadang-kadang tuh beda tipis sama garis tuh dulu bisa dianggap out atau anggap masuk gitu ya, masih ada kesalahan wasit. Tapi sekarang udah enggak. Gitu. Jadi itu bisa masuk ke sana. Terus bertanya, sebenarnya statistik berkaitan sama basis data tidak, Pak? Soalnya saya penerapan di statistik ada big data, Pak. Sebenarnya sama mengolah data. Kalau keterkaitannya ada, tapi dalam prosesnya agak beda mungkin ya. Jadi kalau basis data atau database itu terkait datanya. Jadi nanti diolah, kemudian gimana nih dapat datanya. Intinya kan mau mengolah data menjadi suatu penyimpanan yang baik. Nah, statistik mungkin pelengkapnya ya. Jadi biar data yang didapatkan tuh nggak cuma data, tapi bisa informasi. Dengan kita bisa otak-atik datanya, nanti kemudian bisa dapat. Gitu ya. Sama seperti itu ya. Jadi kalau tadi kan ngomongin sepak bola ya, berarti di sepak bola itu udah ada database-nya. Nah, kalau di perusahaan atau di luar sana, itu ketika kita ngolah, terus kita bikin dashboard, datanya kita rubah, itu otomatis nilai dashboard-nya berubah. Karena logiknya sudah kita gunakan untuk membuat sesuatu. Seperti itu. Gitu ya. Oke, mungkin dari Fikri ada yang mau tambahkan nggak, Fik? Tadi pertanyaan tentang apa, Pak, kalau boleh tahu? Itu di kolom chat deh, coba. Saya kayaknya kolom chatnya langsung ke Oh Bapak, iya, Pak. oh iya, direct semua ya. Iya. Nggak ada yang Next time jangan direct ya, everyone aja, nggak apa-apa, nggak usah malu ya. Pertama soal itu, mungkin nih Fikri banget nih, soal itu statistik di dunia pekerjaan arahnya lebih ke data analysis atau data science. Kalau itu ya, mungkin teman-teman harus breakdown lagi masalah statistik ini. Statistik ini kan fungsinya buat menghitungnya nih. Nah, tapi kalau data analisis sama data science itu udah mulai job desk-nya mereka gitu. Jadi nggak bisa disamain. Cuman dalam prosesnya statistik ini dipakai buat di bagian dasar. Jadi kalau kita mau nentuin satu data yang udah banyak nih, kadang kita pakai semisal data, mungkin nanti di depannya kalian bakal belajar korelasi sama regresi gitu. Nah, nanti kalian bakal tahu nih variabel ini menguntungkan buat dipakai gitu. Kalau semisal kita pakai sedikit aja buat di antara data analis ya, data analis dan data science dulu. Data science soalnya agak jauh lagi. Nah, kalau data analis tuh semisal kita punya variabel harga rumah. Iya, variabel yang pertama itu tahun rumah sama alamat rumah, apakah dia strategis apa enggak. Nah, kita nanti buat prediksi harga rumah. Nah, jadi nanti variabel itu nyatu enggak tuh sama harga rumah, variabel tahun rumah sama alamat rumah itu nyatu enggak nanti buat diprediksiin harga rumah. Kayak gitu ya buat kalau bisnis analisis gitu. Tapi kalau buat data science lebih jauh lagi jenjangnya. Data science itu penggabungan dari statistika, teknik informatika sama matematika. Ya, matematika statistika, teknik informatika sama matematika. Nah, kenapa di situ data science itu proyeknya lebih jauh lagi. Kalau semisal data analisis cuma nentuin prediksi, data science itu nentuin sampai ke machine learning. Itu mungkin yang lagi viral sekarang kayak OpenAI gitu. Nah, OpenAI itu salah satu hasil produk dari seorang data science yang udah produksi sebanyak itu. Itu soal data paling banyak akhirnya di data science. Nah, nanti teman-teman juga bakal berubah pandangannya. Kalau statistik itu juga pendek tuh. Jadi biasanya dipakainya tuh buat dipakai buat kayak penelitian, nyari informasi yang sedikit, itu masih pakai statistika. Tapi kalau teman-teman emang udah condongnya udah data yang banyak, kayak semisal e-commerce atau enggak algoritma YouTube gitu. Nah, nanti itu datanya bukan dari statistika lagi diolahnya, tapi pakai data mining yang udah pakai tools lebih bagus kayak pemrograman sama algoritma yang bakal dipakai. Mungkin kayak gitu ya penjelasannya bisnis analisis, data analisis sama data science. Gitu. Tapi sama ke teman-teman buat penerapan pekerjaannya jatuhnya emang buat dunia bisnis kayak gitu keduanya. Gitu, Pak. Oke, baik Fikri, terima kasih. Ini saya ada contoh slide
Coba saya share tentang visualisasi yang tadi Kak Fikri sampaikan tuh. Nah, jadi modelnya seperti inilah ya, yang tadi Kak Fikri sampaikan. Jadi data science itu semuanya, gitu ya. Jadi ada data engineering-nya, data analytic, data mining, dan data visualization. Terus juga ada machine learning engineering. Nah, itu data science semuanya tuh. Dia melingkupi semua. Nah, tapi yang tadi kamu tanyakan tentang data analitik, berarti dia bahasnya lebih ke analisis sama interpretasinya. Gitu ya. Gimana nih data bisa menyumbang atau misalkan kita pengen tahu gitu ya, kalau di perusahaan, ini kira-kira umur berapa ya yang jadi user perusahaan kita gitu. Nah, itu tugasnya data analisis tuh. Nanti dilanjutkan sama data visualization untuk memvisualkan. Seperti itulah ya gambarannya. Oke, terima kasih Fikri. Oke, ada nih saya setting deh ya. Nanti mulai dari sekarang saya setting jadi hanya bisa chat di everyone gitu. Jadi nggak usah malu-malu teman-teman ya. Oke, ini terakhir dari Nadia Fauzia. Bertanya, Pak, ada masalah yang berkaitan dengan statistik itu sendiri? Maksudnya mungkin masalah yang bisa dihandle gitu kali ya. Banyak ya. Jadi masalah yang bisa dihandle tuh seperti contohnya, kalau kita mau buat hipotesis ya, kenapa Jakarta bisa macet? Kan gitu ya. Padahal transportasinya itu udah bagus. Keretanya sudah bisa menampung puluhan ribu orang gitu ya dalam satu gerbong. Puluhan ribu apa ribuan gitu ya, mungkin nanti saya cari tahu. Nah, tapi kan itu sudah lumayan tuh mengurangi. Tapi kenapa masih macet? Kan gitu ya. Nah, itu statistik tugasnya untuk mengetahui kenapanya dulu gitu ya. Terus nanti ketika sudah tahu kenapanya, baru nanti jawab bagaimana gitu ya, bagaimana penyelesaiannya. Itu salah satu kasus. Atau kasus lain misalkan seperti kasus yang waktu itu sempat menghebohkan dunia pesepak bola Indonesia di Kanjuruhan. Itu kan apa sih penyebab kematian terbesar gitu ya? Itu bisa dengan statistik tuh. Gitu ya. Karena kan hanya asumsi ya. Banyak asumsi terus ketika reka ulang dibilang nggak ada gas air mata dan sebagainya. Saya sih ngikutinnya seperti itu. Jadi kasus tersebut dianggap bukan kasus luar biasa. Gitu kan ya. Jadi intinya statistik itu bisa mengidentifikasikan dulu pertama. Gitu. Kalau kita nggak bisa menjelaskan, kita bisa mengidentifikasikan. Bagaimana nih untuk mengetahuinya? Seperti itu ya, Nadia. Jadi intinya ini adalah stepping stone ya, batu loncatan buat teman-teman untuk nantinya bisa apa ya? Bisa lebih baik lagi, bisa berkembang lagi. Karena statistik di saya ini mungkin nggak banyak ya. Nggak bisa banyak, tapi semoga bisa optimal untuk mendapatkan ilmu yang bisa digunakan nantinya. Seperti itu ya. Baik, itu saja mungkin ya. Terima kasih buat teman-teman, terima kasih buat Kak Fikri juga yang sudah hadir. Jadi kali ini kita sudahkan saja, sudah waktunya, karena beda sama matkom ya. Kalau matkom tuh 3 jam atau 3 SKS, ini 2 SKS, jadi cuma 1,5 jam. Jadi kebalik. Kalau matkom saya jelasin panjang kayaknya susah kalau online. Tapi kalau statistik nih jelasin panjang bisa, karena memang kan ada konsepnya, ada teoritikalnya. Seperti itu ya. Semoga dari pertemuan pertama ini teman-teman bisa terus semangat gitu ya. Jadi statistik itu beda sama matematik. Jadi kalau matematik itu mutlak gitu. Kalau statistik ya sebenarnya perhitungan juga mutlak, tapi cara menginterpretasikan itu bisa beda. Jadi teman-teman bisa lebih leluasa berimprovisasi dari hasil yang keluar nantinya. Gitu ya. Yang pasti adalah teman-teman jangan putus asa. Gitu ya. Ya, itu saja dari saya. Saya tutup dulu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di lain waktu teman-teman. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh.